Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Sesi terakhir trip kita menyusuri jalan lintas Sumatera menuju Pulau Punjuang dan Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Ya, tadi kita sempat istirahat lama ya di SPBU Sialang ya. Karena untuk perjalanan jauh ini memang butuh istirahat gitu. Tapi yang saya lakukan ini jangan ditiru ya. Karena ini memang terlalu santuy saya ini nih. Kenapa demikian? Tadi udah berapa SPBU yang saya berhenti ya. Udah ada 2 kalau nggak salah SPBU yang saya berhentiin. Semuanya istirahat lama. Rata-rata 1 jam ya kalau di apa? Kalau dijumlahkan 1 jam lah. Sebenarnya kita udah masuk ke Damastraya ya di sini ya. Saya tadi nggak ngeh tadi ada perbatasan Damastraya dengan Sijunjung. Karena yang saya tahu ini Sialang ini udah di Damastraya gitu. Nah ini kan udah Pulau Punjung di sini nih. Ya karena tikungan tadi kalau nggak salah ada tulisan Damasrayanya. Nah kita sebenarnya udah sampai di Damastraya gitu. Tapi karena saya udah kecapean tadi nggak kelihatan bahwa kita udah sampai. Nah sekarang kita nggak menuju ibu kota Kabupaten Damastraya ya, Pulau Punjung. Nah Kabupaten Damastraya adalah sebuah satu kabupaten yang sangat baru, sangat muda di Sumatera Barat. Dan kabupaten ini adalah cikal bakalnya awalnya kedatangan Raja Pagaruyung ya. Raja Pagaruyung yakninya Aditya Warman. Nah, dari kerajaan Singosari. Nah, beliau turunnya itu ya di Batanghari. Karena Batanghari itu bisa masuk sampai ke Jambi, melusuri sampai ke pesisir timur melalui Riau ya, Kampar. Nah jadi Pak Raja Pagaruyung ini, Aditya Warman ini menambatkan kapalnya di Sungai Batanghari di Damastraya ini, dekat Sungai Rumbai, dengan adanya prasasti Batu Basure gitu ya, dan Tugu Aditya Warman yang kita ketemui, yang disimpan di Museum Nasional. Nah ini kita udah sampai sih di Damastraya, benar. Damastraya ini dipimpin oleh bupati yang sangat muda sekali, bahkan bisa bilang termuda. Beliau awalnya ini udah 2 periode ya beliau menjabat sebagai bupati. Di periode pertama kalau nggak salah umurnya sekitar 30 atau 28 ya, saya lupa, berarti ini udah bupati yang terbaru. Dan uniknya bupati beliau ini adalah dari partai yang tidak familiar di Sumatera Barat, yakni partai PDI Perjuangan. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa pimpinan ketua utama PDIP Perjuangan, baik itu Ibu Megawati sebelumnya atau sekarang Ibu Puan, terus menyentil Sumatera Barat ya, dengan sentilan-sentilannya tentang kepancasilaan.
Nah, satu-satunya bupati yang ada di Sumatera Barat yang berasal dari pemilihan PDI Perjuangan ini, Datuk Sultan Raska kalau nggak salah ini, yang sangat muda sekali beliau nih. Nah, beliau adalah dari di sini menang beliau karena beliau ini memang dari keluarga yang dihormati oleh masyarakat di sini dan track recordnya sangat baik sekali. Nah, untuk di Damasraya ini bisa dibilang wilayah yang sangat maju ya, cepat majunya. Bahkan dapat beberapa penghargaan dari presiden sebagai daerah yang maju, cepat maju gitu, berkembang. Ya, karena di sini sangat kaya akan potensi sumber perkebunannya. Sawit dan karet di sini sangat banyak gitu. Nah, ada yang unik di Damasraya ini, yakninya dahulunya di sini adalah lokalisasi transmigrasi besar-besaran di zaman Pak Harto di sini nih, yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, bukan mungkin dari antara kalian orang Jawa gitu kan. Nah, di sini banyak, hampir dibilang 60% adalah Jawa di sini. Dan bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Jawa. Bisa kalian lihat nantinya. Nah, ini Pulau Punjung. Kita udah sampai. Nah, bahasa di sini adalah bahasa Jawa dan bahasa si Junjung ya, bahasa si Junjung juga kental di sini. Memang beda ya, kalau bahasa Minang ini setiap daerah ini gitu. Nah, di sini banyaknya transmigrasi yang dahulunya dibawa oleh program transmigrasi Pak Harto. Nah, ini adalah kantor rumah dinas Bupati Damasraya, dan sering beberapa tamu kepresidenan atau kenegaraan nginap di sini. Dan nah, ini rumah sakit Sungai Dare. Dan cerita yang uniknya, sewaktu Bapak Jokowi ke sini, beliau malah nggak nginap di rumah bupati gitu. Beliau lebih menginap di hotel bintang 3 yang ada di Sikabau ini, dekat Pulau Punjung ini, di atas sedikit. Nah, kita udah sampai di Pulau Punjung ini. Ini pusat perkantoran, kantor bupati dan semua kantor-kantor berpusat di Pulau Punjung ini. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kota ya. Kita udah sampai mengakhiri trip kita di Pulau Punjung, Damasraya. Dan bank yang akan kita temui atau jumpai di sini adalah Bank BSI ya. BSI Pulau Punjung. Dan Pulau Damasraya ini adalah diambil dari nama kerajaan ya, Kerajaan Damasraya. Yang saya bilang kemarin bahwa di Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan, baik ada yang terdata ataupun tidak gitu. Nah, Kerajaan Damasraya merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di sepanjang aliran Batanghari di Damasraya ini.
dengan ditandainya adanya penemuan candi ya kalau di sini. Mungkin di arah ke Sitiung sana bila ada candinya. Nah, kita udah sampai di BSI Pulau Punjung. Sampai di sini dulu konten kita.